Ya, hari ini kita akan mencoba ketemu sama klien kita. Ya, jadi klien kita ini akan kita bantu. Pertama kita mendapatkan laporan dari tetangganya ya. Tetangganya ini melaporkan bahwa dia punya tetangga atau punya sahabat, seorang penjual nasi goreng yang ingin mencari istri dan anaknya. Seorang ayah atau bapak dalam rumah tangga yang ingin mencari istri dan anaknya. Namanya Pak Asep. Pak Asep ini ditinggal pergi sama istri dan anaknya sehingga dia bingung untuk mencari mereka kemana. Kurang lebih hampir 20 tahun lamanya ya Pak Asep ini ditinggal istri sama anaknya. Awalnya dia merasa biasa saja, tapi setelah dia jatuh bangkrut ya dan tidak punya apa-apa, baru Pak Asep ini merasakan bahwa dia butuh dukungan dari istri dan anaknya. Kita udah nyampe tempat usahanya, yuk kita ketemu sama klien kita. Namanya Pak Asep ya. Oh ibu, iya. Ini ibu yang ngelaporin itu? Iya. Ibu siapa namanya? Bu, salaman Bu. Ya. Tati. Oh Bu Tati. Ya ini Feli. Ya gimana ibu? Ini bapaknya? Ini tetangga saya yang namanya Pak Asep. Oh Pak Asep. Iya. Iya. Oh iya dah. Kita bisa ketemu ibu. Makasih Bu ya. Ya Pak Asep. Baru saja sedikit kita ngobrol masalah siapa Pak Asep. Ya kan, kita baru kenalan, baru nanya seberapa lama dia udah jualan nasi goreng ini, tiba-tiba ada segerombolan preman di situ yang berusaha meminta jatah keamanan. Pak, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut ini? Hah? Kenapa ribut-ribut sama restoran gue? Belum ada penglaris, Bang. Belum ada penglaris. Ya. Nah, mereka tidak ada niat baiknya. Tiba-tiba datang begitu saja, teriak-teriak, ngomel-ngomel, minta jatah setoran. Nggak apa-apa. Pak Asep kepukul, mukanya dia langsung terhuyung, jatuh di situ. Kondisinya sangat memprihatinkan. Boleh nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Ya sudah, akhirnya kita antarkan Pak Asep ini pulang ke rumahnya. Apa di Pak Asep aja kok? Begitu kita pulang ke rumahnya, ternyata di situ ada ibunya. Asep, kenapa Asep? Bang, kenapa? Tadi ini digebukin preman ibu tadi Bu. Ayo masuk dulu, Sebentar. Masuk. Masuk. Mbak, masuk Mbak. Masuk dulu aja, Mas. Silakan masuk. Ibunya ngeliat kondisi Pak Asep yang babak belur dihadapi masa, ibunya langsung panik di situ. Ibunya langsung shock. Kamu kenapa, Sep? Bisa dipukulin orang, nak? Ya Allah, Gusti. Kasihan, ya Allah. Biasa Ibu kalau di depan begitu. Kamu nasibnya jelek banget, nak. Kita juga udah sempat bantuin Ibu, cuma ya premannya kena pipinya Pak Asep akhirnya. Tolongin anak saya, Pak. Dia lagi mencari anak dan istrinya, Pak. Nggak ketemu. Udah lah Ibu, nggak usah cerita ya. Tolongin, Pak. Kita baru mau bantu ibu ya. Udah Ibu, tenang aja. Biar saya cari sendiri. Udah, tenang aja Ibu. Nanti kita juga
bohongin akhirnya. Cuma ya kalau dari bapaknya nggak mau ya. Saya malu gitu, ada kamera-kamera gini saya malu nanti masuk TV. Jadi biar saya cari sendiri aja, biarin. Udah. Bapak yakin ini bapak mau nyari sendiri? Kalau Mbak sama Mas mau bantu ya nggak apa-apa sih. Tapi saya mau istirahat dulu, ini kayaknya agak pusing kepala saya. Ya nggak apa-apa Pak, kita kan kalau udah datang ke sini nemuin bapak berarti kita emang udah mau bantuin bapak. Tapi kalau bapak yang mau istirahat dulu ya nggak apa-apa, mungkin besok atau 2 hari lagi bapak bisa kabarin kita. Iya Mbak, insya Allah kan saya kabarin. 3 hari kemudian, Pak Asep ini bilang dia siap untuk melakukan pencarian. Ya, jadi gimana Pak? Sebenarnya itu gimana sih? Bapak dulu sempat tinggal ke Medan katanya ya? Iya, saya bawa mereka. Terus Bapak aja ya itu saya lupa, saya menelantarkan mereka. Maksudnya Bapak nikah lagi? Bapak lupain mereka, Bapak nikah lagi gitu? Iya, saya main itulah di klub malam, saya suka main keluar. Sampai hasil istri saya tuh tinggalin saya. Oh Pak, itu salah Bapak Pak. Saya juga kayak gitu sedih benar kalau ingat itu. Saya mau menelantarkan mereka sampai dia pergi dari rumah. Itu anak umur berapa Pak? Masih bayi waktu itu dibawa Masih sama bayi? mamanya, masih bayi. Masya Allah. Anak Bapak berapa sih Pak sebenarnya? Satu. 1. Sampai saat ini saya nggak tahu gimana kabar mereka. Jadi Bapak nggak pernah nafkahin mereka ya? Nggak pernah. Astagfirullahaladzim. Kasihan Pak. Sadar Pak. Kasihan loh. Namanya siapa Pak anak Bapak? Wina, Istri Bapak? Susi mah. Ya Allah. Sekarang Bapak mau nyari mereka? Sampai kemanapun saya cari mereka. Berarti kalau sekarang anak Bapak umur berapa ini? Nggak salah 22-an lah itu. 22? 22. 22 ya. Bapak ini kan nyari istri sama anak Bapak dan itu udah puluhan tahun. Kalaupun ternyata pahitnya istri Bapak udah menikah lagi bagaimana? Saya tetap mau ketemu mereka dulu mas. Walaupun gimana saya harus ketemu. Iya, Karena belum merasa berdosa meninggalin mereka mas. Jadi kira-kira kita mau nanya sama siapa dulu nih Pak? Coba kita ke adiknya Susi coba. Kita cari di sana, mungkin di sana dia. Begitu kita dikasih tahu info tentang petunjuk pertama adalah Rika, adik iparnya Kang Asep, kita langsung buru-buru menuju ke rumahnya Rika. Yang 20 tahun mas. Ini kalau nggak salah masih di sini mas. Tinggalnya adik ipar saya. Adik iparnya udah berkeluarga Mas? Sudah si Rika itu. Rika. Rika namanya Rika. Nah mereka ini tahu dong masalah di rumah tangga Mas. Tahu, jelas mereka Oh, tahu. iya. Sampai mereka pun benci sama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Si Mbak. Misi. Pas dibukakan pintunya, ternyata Rika ini begitu ngelihat Asep marah-marah. Ngapain kamu kesini lagi? Saya mau cari anak istri saya. Ini ngapain lampu-lampu gini kan? Ngapain kamu bawa-bawa Nanti gini? saya terangin. Nanti saya terangin. Saya cuma mau cari anak. Mana Kasusi dan Wina? Justru saya Kamu sembunyikan di mana mereka? Kamu udah rusak anak dan istri kamu. Justru saya nggak tahu di mana mereka. Gila ya, ada suami yang tega ngerusak Rika, anak. saya dan justru istri nggak kamu. tahu. Sumpah saya nggak tahu. Justru saya tuh mau cari tahu Nggak di usah mana. bohong. Ada apa ini malam-malam ini? Nggak ada apa-apa bu. Nggak ada apa-apa. Kamu diapain sama Nggak. dia? Dasep yang udah rusak anak dan istri. Sebentar dulu. Ini jangan salah Siapa paham ini ini. rame-rame ini? Ini Iya. siapa ini? Ibu, sabar dulu Ibu. Ini kita dari Antv.
Ya, jangan salah paham dulu, Mbak. Ya, ini Pak Asep ini benar-benar serius mau nyari anak sama istrinya. Bohong, Mas. Dia udah rusak anak dan istrinya. Oke, anak istri saya, Bu. Ibu tenang aja dulu. Jangan main keributan di sini, kenalan. Saya mau ngomong sama adik ipar saya. Sebentar itu. Ini dengerin dulu coba. Pak Asep ini mau apa-apa coba dengerin dulu. Dia yang udah merusak anak dan istrinya. Justru itu saya kesini tuh mau cari anak dan istri saya, Rika. Alasan kamu ngapain cari anak dan istri di sini? Iya, dia mau Kamu minta kan maaf. suaminya. Rika di situ merasa bahwa di saat Asep nanya di mana istri dan anaknya, Rika jengkel di situ. Udah, sana kamu. Dia mau minta maaf, Mbak. Dia mau minta maaf, Mbak. Ibu sabar dulu, ibu nggak usah ikut campur, ibu nggak usah. Saya mau cari anak. Ibu nggak usah ikut campur dong, ibu. Aduh. Ya, ibu jangan begitu gitu dong. Udah ibu. Ini urusan keluarga saya, Ibu. Dia punya anak sini loh. Iya. Udah kamu ngapain sih? Nggak bisa begitu, Rika. Saya mau cari anak istri saya. Ya udah kalian pergi dari sana. Udah. Gak usah cari di sini, udah nggak ada. Saya mau Udah tanya. sana kamu, udah. Saya mau tanya alamat istri saya. Ibu kenapa sih ini kok nggak boleh? Dia kan pengen ketemu sama anak istrinya, kok nggak boleh sih? Kenapa sih? Mbak tadi mana sih adik Mbak Rika kenapa sih Mbak Rika mereka jelasin ke kita dong. Saya cuma mau tanya alamat di mana anak istri Kemarin saya. ketemu sama Wina. Wina istrinya. Anaknya. Anaknya terus Dia jalan sama Om. jalan sama Om. Ajaran kamu ya itu pasti ya? Saya nggak tahu, Win. Udah sana keluar. Rika, Dia di mana dia di malam. Dia cuma pengen ketemu sama istrinya. Boleh nggak sama istrinya? saya mau cari anak istri saya. Udah kamu pergi sana. Ngapain? Saya cuma mau tahu alamatnya di mana sekarang. Pergi. Udah sana pergi. Rika ini bilang bahwa kalau Pak Asep inilah yang menyembunyikan istri dan anaknya. Udah tenang aja, Bu. Udah. Dia ini kan pengen ketemu sama istri sama Udah lama, udah biarkan dia nyari sendiri. Saya cuma mau tanya kan Mbak, alamatnya. tapi kan Mbak kakaknya kan. Dia yang udah bawa kabur anak dan istrinya. Enggak, dia nggak bakal kabur, dia mau Kamu nggak usah alasan. Justru saya nggak tahu. Nggak usah alasan lagi. Bentar, saya mau suaminya. Benar saya mulai. Mbak ada bukti. Bukti tanya aja dia. Apa ini maksud semuanya? Kita desek Pak Asep untuk ngaku, tapi Pak Asep bilang dia tidak tahu di mana istri dan anaknya. Bener Bapak, bener. Bapak kalau Saya justru nggak tahu, Mas, di mana Pak dia istri belum. saya. Pak dia mah yang lebih tahu mungkin. Karena udah lama saya nggak ketemu mereka. Udah pergi sana. Udah. Bapak lantarin Mbak kayak ini. Iya, saya itu Itu dulu atau sekarang? dulu. Sekarang tapi saya mau ketemu mereka. Saya kangen sama tadi? mereka. Kok tadi nanya lagi? Mereka mungkin nggak tahu. Bapak ngelantarin mereka kenapa Pak? Dulu Karena saya Bapak dapat istri baru lagi. tuh ya begitulah, kerjaan saya tuh lumayan. Terus akhirnya saya lupa. Akhirnya anak saya dan istri saya. Jadi Bapak dulu lupa udah ninggalin mereka biarin mereka hidup susah, terus sekarang Bapak karena Bapak udah susah lagi Bapak nyari mereka. Ya nggak gitu, saya cuma kangen sama istri dan anak saya. Setelah 20 tahun Bapak baru kangen. Justru itu saya kangen banget. Bener, saya kangen banget sama mereka. Saya pengen banget ketemu. Karena Bapak udah susah keadaannya kan? Kemarin-kemarin Bapak kemana aja pas Bapak lagi di atas? Bapak lupa sama mereka, Bapak bener ninggalin mereka. Memang dulu. Ya pantes Pak respon adik ipar Bapak kayak gitu ke Ya Bapak. memang dulu salah saya mengakui kesalahan Dan saya. sampai sekarang memang salah Bapak. Tapi saya kan mau ketemu. Kangen saya bener sama anak istri saya. Cuma itu aja. Ini Pak, ya. Kalau Bapak benar, serius, ya, pengen perbaikin semuanya, Bapak tunjukin sama kita. Iya, Bapak tunjukin keseriusan sama kita. Bener, Mas, saya Tunjukin serius. sama mereka juga. Saya serius, bener saya serius. Iya. Saya pengen banget ketemu Jangan sama mereka. mencela malahan, ya. Akhirnya buru-buru kita tanya sama Pak Asep, benar tidak? Apa ini maksud semuanya? Pak, jadi ini yang bener yang mana? Itu kata adik Bapak, kata adik ipar Bapak sendiri kayak gitu, Bapak yang rusak anak Bapak.
Feli langsung tegas di situ. Bapak ini sebenarnya menyembunyikan istri Bapak atau tidak? Kalau mereka, Mbak itu kalau nggak Bapak tahu. nggak kenapa-napa, adik ipar Bapak responnya nggak akan kayak gitu. Mbak sama itu nggak Bapak. tahu lah, nggak tahu masalah keluarga saya. Maksudnya apa ini? Pak Asep ini malah pura-pura bego atau emang pura-pura nggak tahu di mana istri dan anaknya? Itunya Mbak itu nggak Berarti yang Bapak tahu. bohong dong. Bapak tuh, saya dapat cerita dari tetangga Bapak kalau Bapak tuh begini. Makanya kita mau bantuin Bapak. Toh kalau begini jadinya, kalau Bapak yang rusak anak Bapak, kita nggak akan mau bantuin Bapak. Loh Mbak mau percaya sama mereka, sama tetangga saya, atau sama saya sendiri? Tapi Bapak ngerusak anak Bapak kan? Bapak yang ninggalin anak dan istri Bapak kan? Ini gimana sih Man kliennya? Dia itu nggak tahu sebetulnya Mas. Ceritanya juga nggak jelas. Ya udahlah Mbak, kalau mau nggak bantuin juga nggak apa-apa kok. Ya udah Mbak, kalau bantuin, kalau nggak mau ya nggak usah Mbak pura-pura tahu keluarga saya. Udah puluhan tahun loh ini Pak. Justru saya Bapak itu, baru nyari sekarang kan? justru Bapak sekarang kemana ini. aja kemarin-kemarin coba? Udah Mbak, kalau mau nggak Dapat jawaban yang nggak pas, dapat jawaban yang masih ngambang. Feli jengkel, dia cabut, dia marah-marah di situ dan dia tidak mau bantuin Pak Asep mencari istri dan anaknya. Ini nunjukin kalau Bapak ngasih contoh yang jelek buat anak Bapak tau nggak? Pak, ya. Iya, urus tuh sana. Tolong sana saya. Kaget gue di situ. Ini Feli marah banget ya. Apa dilakukan sama Feli itu ada benar juga. Dia nggak mau kalau ada kasus untuk menipu acara ini lagi. Saya tanya sekali lagi, coba. Bapak ini saya cuma tanya sekali dan Bapak harus jawab dengan jujur. Saya jujur Mas. Diam dulu, saya belum ngomong, Pak. Jujur semua yang Saya mau tanya, di mana istri sama anak Bapak? saya nggak tahu. Mas sampai saat ini saya nggak tahu. Bener Udah ya, sekian Pak? lama saya nggak tahu. Bener Bapak nggak bohong ya? Nggak bohong. Di sini gue coba mencerna gitu, mencoba mencari informasi siapa yang benar di sini. Sebenarnya apa yang diinginkan sama Pak Asep ini? Waktu gue tanya berkali-kali, di mana anak dan istri Bapak, dia bilang dia nggak tahu. Waktu gue tanya lagi, bener nggak Bapak bohong? Dia bilang saya nggak bohong Mas. Demi Allah dia bilang dia nggak bohong. Tolonglah Mas, bantu Mas. Tolonglah saya bantu cari anak istri saya. Kita kan tahu semuanya, Bapak udah ngecewain anak istri Bapak. Udah nelantarin mereka. Terus sekarang Bapak bilang mau nyari mereka. Pasti Bapak punya niat sesuatu kan? Udah 20 tahun lebih. Tolong bantu saya Mas. Bapak selama ini udah ngecewain anak istri Bapak. Dan selama ini Bapak sudah nelantarin mereka. Semua orang-orang di sekitar Bapak tahu semuanya siapa Bapak. Saya kangen Mas sama anak istri saya. Saya pengen banget ketemu mereka. Kalau Bapak kangen sama mereka, sayang sama mereka, tunjukin instruksi Bapak ya. Bapak harus janji sama diri Bapak sendiri. Bener saya serius Mas. Saya kangen banget. Saya akan mencarinya kemana. Mas tolong bantu saya Mas. Saya kangen Mas sama anak-anak saya, sama anak istri saya. Udah 20 tahun saya ninggalin mereka. Tolonglah bantu saya Mas. Jack, mana Jack? Jack. Tolonglah Mas. Coba lu cek lagi. Saya serius Mas. Sama Bapak sama Jack dulu ya. Cek. Tolonglah Mas. Tapi kalau gua ngeliat di sisi ini, Pak Asep ini masih meragukan, dia masih ragu dengan apa yang dia lakukan.
apa karena sudah lama di kampung atau karena yang lain. Akhirnya Jack kita suruh sama tim riset untuk mencoba memastikan benar nggak klien kita Pak Asep ini ingin mencari istri dan anaknya. Gimana Pak? Apa masalahnya? Saya kangen sama anak saya. Tadi sampai terjadi insiden dengan kru kami. Ya itulah karena mereka nggak percaya, menganggap saya nggak percaya. Padahal saya serius. Serius Bapak? Serius, saya nggak bohong. Tadi ada yang lihat Feli nggak sih? Kemana tadi? Feli kemana larinya tadi? Pergi sama Gigi, Bang. Hah? Sama Gigi tadi, naik motor. Naik motor. Kemana? Ya ke sana tadi kita lagi sama. Coba, gue telepon deh. Boleh lagi. Mati handphonenya. Mati handphonenya, Pak. Balik kali di Gimana? kantor coba. Di kantornya nggak? Feli kemana sih dia ini? Ah, ini Bang, Feli Bang. Mana? Mana? Di warung. Ini Feli di warung nih. Fel, aduh nih kamu ngapain di sini Ya juga? kamu ngapain kan mau bantuin klien ya, bantuin lah. Bukan bantuin klien, Feli. Bukan bantuin klien. Mana kliennya? Ini mau nanyain dulu kebenarannya. Apa? Nanyain kebenarannya dia lah. Kita kan Ya harus. tanyain lah, urus lah sama kamu. Kamu jadi dari tadi diem doang, aku ngelawan bapak itu cabut aja yuk. Bukan diem aja. Tadi kan kita kan harus cross check dulu, nggak bisa Ya, kita tapi ambil. kamu diem doang, kamu biarin aja dia bela diri di alibi nggak jelas coba. Setelah tim melakukan riset, setelah tim coba mencari data-data yang akurat, akhirnya aku coba bilang sama Feli. Feli coba sabar dulu. Ya, kita coba cek kebenarannya. Tim kita kan sudah meriset, sudah mendata ulang, coba cari informasi juga. Ya kan, sekarang kita tinggal tunggu kabar dari mereka nih. Ya, kalau emang benar ternyata Pak Asep ini bohong, ya sudah kita berikan pencarian. Jack, Bukan lo ngapain dia. kesini Jack? Mana kliennya? Kenapa nggak lu urusin kliennya? Bukan Jack itu tadi udah aku suruh ngecek lagi Jack tadi itu aku suruh ngecek lagi datanya gimana, informasinya gimana. Terus? Udah lah Fel, nggak usah terbawa emosi. Enggak, ya bukan Iya gitu. sih, emang. Kita udah berapa kali sih dibohongin gitu, nggak jelas. Kita tuh kayak sia-sia aja kalau ujung-ujungnya ngebantuin orang yang salah. Tapi di sisi lain Feli masih marah-marah, dia masih curiga tentang Pak Asep yang ada kemungkinan berbohong. Ya Kasian yang lainnya. makanya kita harus hati-hati Feli. Kalau ternyata emang bener dia butuh bantuan kan kasihan juga. Ya kan makanya tadi aku diam itu maksudnya bukan berarti nggak bantuin, enggak. Mau ngeliat dia tuh seperti apa, dia bohong nggak. Orang bohong tuh kelihatan kok. Terus gimana dia tadi diem doang juga kan? Berapa jam kemudian kita dapat kabar bahwa ternyata Enggak, tadi udah asup riset. Ternyata emang Apa? gue udah nanya-nanya sama sebagian tetangganya, sama ininya. Emang nggak bohong si orangnya. Semua percaya gitu? Bukannya percaya gini loh, ceritanya emang dulu dia tuh sukses. Pernah di puncak. Enggak, intinya nih kalian percaya nih sama apa yang dia bilang, terus yakin mau bantuin dia. Bukan dia yang bilang. Terus ngapain datang ke sini kalau belum ngasih jawaban yang jelas? enggak, risetnya gimana Jack? Risetnya gimana? Sama teman-teman gimana? Semua data dan informasi semua yang kita terima itu emang benar semuanya. Bener? Nggak dibohongin lagi? Nah, Kamu percaya? itu udah riset ulang. Kalau sebenarnya ya Vel, ya kan, kalau dibilang percaya ya nggak begitu percaya karena kita itu kan banyak banget dibohongin. Nah, tahu Iya. kan? Cuman kalau kita terus-terusan curiga, kita nggak akan bisa bantuin orang juga. Enggak, bukan curiga, cuma kayak
apa ya, kayak wasting time aja gitu loh, males jadinya. Ya udahlah, dia juga nggak yang berusaha buat yakinin kan. Toh tadi pas aku pergi semuanya juga diem aja tuh di tempat. Masuk Gojek lo diem aja kok. Ya udah, berarti emang sebenarnya nggak jelas kan ini. Bukan nggak jelas gitu, kita kan nggak bisa langsung ambil keputusan tanpa kita selidikin dulu. Kita kan baru kan kenal dia kan baru juga, nggak bisa langsung bilang dia salah atau benar. Kita lihat dulu nih gerak-geriknya gimana. Kok ternyata bukti-bukti kesini dan dia gelagatnya juga ternyata emang dia bohong, ya sudah kita cut aja tengah jalan gitu loh. Tapi ini kata Jack Kita sih kasihan emang perlu dibantu. bukan cuma kasihan Jack, datanya itu gimana, valid nggak? Iya, jangan dilihat dari kasihan. Semua orang juga bisa acting kasihan, Jack. Valid nggak datanya? Mana Bibi coba? Mana Bibi? Darja. Tim riset mana Bibi? Hah? Bibi coba sama sini. Udah di sini nggak usah buang-buang waktu deh. Jadi sekarang gimana nih, mau lanjutin apa enggak? Kalau mau lanjutin suruh dia ngomong dulu lah sama kita. Jelasin, jangan denger kata orang. Udah, dia lagi sama Bibi sekarang. Lagi sama Bibi sekarang. Ya udah gimana? Bibi coba ngecek lagi di sana. Udah berdua Bibi kan di situ kan? Udah. Besok malam lah kita ke rumahnya lagi. Udah, jadi gimana nih? Kita pulang dulu. Ya udah, ya, coba tunggu. Ya pastiin lagi, coba kasih tau Bibi, pastiin lagi bener nggak? Jangan sampai salah ini. Kalau salah juga kita juga nggak mau lah. Yuk. Davel, kamu naik motor aja deh, nggak apa-apa deh. Nah, beberapa hari kemudian, ya kita melanjutkan lagi pencarian. Kita jemput klien kita di rumahnya. Nah, pas kita jemput klien kita di rumahnya, kita ngeliat ada keributan di situ. Sekarang kamu bilang gimana kamu sembunyikan kakak aku? Saya nggak tahu justru. Bohong kamu! Bohong! Ayo bilang! Mas, tolong Mas. Lu lagi di sini. Apa-apaan ini? Ya ibu, Mbak, nggak boleh kayak gitu, Mas. jangan. Kenapa dipukul-pukul ini? Lu lagi berdua lu ya? Jangan ikut campur semua ya. Cukup campur apa, ha? Lu ikut campur apa? Macam-macam. Saya nggak tahu. Macam bener. apa? Saya nggak Lu tahu. lihat, Bener mereka. Lu lihat kan Saya ini. cuma nggak tahu. Hah, apa lu? Apa lu? Lu maunya apa? Hah? Nah, maunya apa? Lu maunya apa? Saya nggak tahu bener Rika. Saya nggak tahu. Tanya ibu saya nggak Mbak, tahu. sebentar dong, Mbak. Mbak, sebentar dulu. Mbak, Saya maunya nggak apa sih? tahu. Mbak, saya mau nanya, Mbak, maunya apa? Aku mau nanya di mana keberadaan kakak aku. Saya dan nggak ponakan tahu Rika di mana mereka. Justru saya mau cari mereka di sini. aku. Nggak tahu sih. Lah, dia suaminya loh, Mbak. Justru saya mau cari mereka. Aku nggak tahu. Nyari mereka. Nggak tahu loh. Mbak, dengar Mbak. Nggak tahu. Ini sekarang kita lagi nyariin istri sama anaknya, Mbak. Bohong dia. Saya nggak tahu bener Rika. Saya nggak tahu. Justru saya kesini mau Sekarang nyari. kalau misalkan bohong, buat apa kita semua datang ke sini, Mbak? Ini kan setiap hari sama kita. Saya juga udah ke rumahnya, nggak ada. Kamu tahu nggak? Saya nggak tahu. Kemarin saya ketemu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Udah. Waktu terjadi keributan di rumahnya Pak Asep, ternyata yang menyuruh preman-preman itu adalah Rika. Ini bel kerok, ini tangkap aja, ini bel kerok. Tangkap lu. Saya nggak tahu. Ini apa? Ini siapa? Hah? Rika sengaja mengerahkan preman-premannya untuk memaksa Pak Asep ngasih tahu di mana keberadaan istrinya dan juga anaknya Pak Asep. Kasih tahu di mana kamu. Udah. Udah nggak usah ikut. Ini ngapain ikut? Udah nggak usah ikut. Rika jengkel di situ, dia marah, dia memaksa Pak Asep untuk mengaku, tapi ternyata percuma. Ayo jawab jujur. Mbak, Kamu sembunyikan. Mbak, Kamu di mana sembunyikan kakak aku? Mbak, sudah. Di mana? Jangan bohong kamu ya. Mbak. Jangan bohong kamu. Mbak, sudah, Mbak, sudah, Mbak. Tahu deh dia semua. Kamu
rusak Wina, hah? Jangan. Kamu udah rusak Wina, hah? Coba tenang dulu. Wina jadi kayak gitu gara-gara pengaruh kamu. Justru saya nggak Iya, tahu. bohong kamu. Mbak, setelah udah merusak Wina, Mbak mau sampai hingga kapan? dia sampai kayak gitu. Mbak mau sampai kapan nuduh dia? Mbak mau sampai kapan? Percuma. Dia nggak tahu apa-apa, Mbak. Kita udah lihat, kita udah ikutin dia. Dia nggak tahu apa-apa. Mbak tenang dulu ya. Mbak Ya. dengerin dulu nih. Kenapa Pak? Ayo Pak. Bapak bilang dong, Bapak maksud Bapak tuh apa sekarang? Saya tuh mau cari anak dari istri saya. Bapak bener-bener kan niat Bapak mau minta maaf, mau menyesal, mau saya mau pulang menyesal. semuanya Dia lagi, nggak tahu, Mbak, sama sekali. Saya nggak tahu mereka di mana sekarang ini. Kita berkali-kali nanya sama Rika, di mana mereka ini? Tolong ingat-ingat, tolong bantu di mana untuk mencari keberadaannya mereka ini. Setelah diingat-ingat, setelah coba lagi ditelusurin, akhirnya coba Rika yang tahu. tuh. Tuh, tolong dong Mbak dibantu. Mbak. Mbak katanya kemarin sempat ketemu juga. Ketemu di jalan, Iya, Ya, terus di mana itu? Jalan mana? di pasar. lalu Lagi sama om-om. Rika ini cerita dia pernah ngeliat Wina di suatu tempat yang ada di daerah Jakarta Barat. Rika bilang bahwa itu ada tempatnya nggak benar dan dia marah sama Asep. Kamu ya yang udah ngajarin. Mbak, Hah? udah tenang dulu, udah nggak usah jadi pacar. Kenapa kamu pura-pura cari ke saya? Ya, mungkin Mbak, tinggal sama udah, kamu udah, kan? Mbak, udah coba. Pasti ada di sini mereka. Iya Mbak, kalau ada di sini coba cari. Wina! Wina, gimana kamu Win? Wina! Kamu nggak apa-apa nak. Nggak ada kan? Nggak ada, memang Iya. nggak ada, saya udah bilang. Nggak ada kok. Saya juga Jadi- sempat nggak percaya malah karena omongan Mbak. Cuma ya, karena kita udah bukti sendiri. Mbak ketemu kenapa nggak Mbak ajak pulang? Saya udah ajak dia balik, dia nggak mau. Yaudah, itu Malah di, dia ngomongnya tuh nggak enak banget. Dia tuh yang ngajarin Mbak, gitu. waktu itu di jalan apa tempatnya? Di pasar saya lewat. Di pasar. Dia di sana. Iya, Di tempat apa? Di pinggir jalan atau di? di tempat cewek nggak benar. Kita coba cek ke sana, Pak. Ya, kita coba cek ke sana. Panjang Ya. lagi, oke? Udah Mbak ya. Mbak kalau mau bantuin sama-sama cari, Mbak. Iya. Daripada ini berdebat Dan nggak terus-terusan. usah bawa preman kayak gitu Mbak. Habisnya saya kesel dia udah merusak ponakan saya. Yang Hah? rusak tuh siapa? Ya kamu lah. Ya udah, Udah, oke, udah, Pak. udah. Udah. Semuanya tuh gara-gara kamu tahu. Iya, Udah, oke, Pak. Mbak, ini kita lebih baik daripada berdebat, kita lebih baik cari langsung, Pak ya. Iya, ntar Ya. Mbak juga cari, saya juga cari. Ntar kita Oke. kabarin. Yuk, Ya, Pak, Mbak, makasih ya. oke? Yuk, langsung Makasih, buru-buru. Mbak. Oke, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak. Kita sama tim coba mencari ke daerah yang dimaksud sama Asep tadi. Sebuah tempat yang jauh dari tempat penduduk dan di situ adalah tempat banyak wanita-wanita nakal yang mangkal di sana. Itu tuh banyak yang nongkrong. Apaan Ada tuh, Ki? cewek-cewek Tempat juga apaan itu? Yang ini Ki ya? Iya ini. Oh, yang tempat-tempat itu ya? Sebentar deh. Ada cewek juga. Ya ada siapa? Yang Wina yang mana? Ada nggak? Ini loh. Stop ini dia. Tim sudah ngintai dan ternyata benar di situ ada Wina. Wina ternyata sama teman-teman cewek-cewek yang nggak benar, sama laki-laki hidung belang. Ngapain coba? Ada kemungkinan Wina ini dalam tanda kutip wanita tidak baik-baik. Yang mana pakaian itu atau hitam? Iya. Oh, hitam itu ya? Nah, itu yang ada orang berdiri. Ada yang berdiri ya? Iya. Apaan sih? Apa? Siapa sih tuh? Ini siapa itu Ki? Tahu? Siapa Ki? Itu premannya mungkin. Ngapain ini? Kamu yang ngapain? Ah, ini ngapain ini? Iya, apa gedor pintu? Siapa yang nyuruh gedor pintu? Turun. Hah? Loh, kalian yang turun malah turun ini. Turun. Turun. Loh, Turun. mau ngapain ini? Main Hah? gini. Apa yang ngapain di sini? Hah? Ngapain gedor pintu? Kenapa nggak boleh? Nggak boleh darah. Ini juga anak-anak ini. Ini apa-apaan ini? Hah? Setelah kita tahu di situ ada Wina, ternyata mangkal di sana. Akhirnya kita tolongin dia. Kita ribut sama preman di sana, tapi alhamdulillah bisa kita selamatin.
Ayo. Ngapain? Cabut. Apa-apaan sini? Kalian siapa? Wina. Loh, tenang Wina, ini papa. Ini ayah kamu. Kalian mau jahatin saya? Enggak lah. Kita pakai baju antv kok. Enggak. Nggak mau macem-macemin kamu ini. Ayah saya udah mati. Preman-preman itu ngikutin kita. Dia cegat dari segala penjuru arah mobil kita ini. Sampai dia gedor-gedor pintu mobil kita. Dan dia ngancem kalau nggak dibuka akan dihancurkan mobil kita. Apa-apaan itu? Apaan tuh? Anak-anak yang tadi nih kayaknya. Hah? Iya yang tadi ini yang tadi. Astagfirullahaladzim, ini emang bener-bener kok ini. Aduh dah. Ini siapanya sih? Telepon Jack. Ngapain telepon? Apaan sih ini? Ini ngapain lagi anak ala ini ya? Udah. Tur. Mana sini tuh? Lu ini gondok. Tangkap. Lu. Preman-preman itu kabur, makanya kita tanya baik-baik ini sama Wina di sini. Ya kan, kita tanya baik-baik sama Wina apa yang dia lakukan di sini dan kenapa dia bisa ada di sini dan di mana ibunya. Sampai akhirnya bapaknya juga berusaha ngasih tahu bahwa Pak Asep itu adalah bapaknya dia. Aduh Mas, mohon maaf ya Mas ya semuanya. Maaf loh. Mbak, maaf loh. Mas, maaf ya. Iya. Tadi kejadian rusuh-rusuh. Udah gitu. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saya jadi nggak Ini enak. Bapak, Iya. Muhammad, Lina juga. Iya, ini dilakuin semua buat kamu loh, Wina. Apaan sih? Buat dilakuin apa? Ini bapak kamu. Enggak. Bapak saya udah mati. Pak Asep ini berusaha menjelaskan satu-satu bahwa dia mempunyai foto pernikahan dia sama ibunya. Dia bohong sama saya. Jadi ada buktinya, Wina, dia ada bukti. Saya punya Mana buktinya kalau emang ini Win. kamu bapak Ada saya? Win. Coba kamu lihat. Coba Mbak lihat, Mas lihat. Coba Ini. tunjukin Pak, fotonya. Ini. Nah, ini kamu. Ini papa. Ini ibu kamu. Ini kan, ibu. Wina? Lihat dulu. Coba kamu lihat Nggak, dulu, kamu lihat dulu. Win. Mbak. Saya ayah kamu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ini ayah Mbak, kamu. sabar dulu, Mbak. Lihat, kamu lihat dulu, perhatiin. Papa tahu tanda kamu. Kamu punya tanda. Lihat dulu. Coba kamu lihat Nggak, dulu, kamu lihat dulu. Win. Mbak. Saya ayah kamu. Mbak, sabar dulu, Mbak. Ini ayah Mbak, sabar kamu. dulu, Mbak. Lihat, kamu lihat dulu, perhatiin. Papa tahu tanda kamu. Kamu punya tanda. Bener, Win. Papa kamu tahu kamu ini papa. Papa tahu tanda kamu, makanya papa kenal kamu, Win. Win. Papa kangen, kamu, Win. Kenapa bapak jahat banget ninggalin aku? Selama ini ninggalin aku bertahun-tahun. Kenapa ninggalin aku, Pak? Papa hilaf, Win. Papa hilaf, nak. Papa hilaf. Ini papa nyesel, nak. Maafin papa. Maafin aku, Pak. Asep nanya, di mana ibu kamu, Wina? Di mana? Wina di situ cuma bisa menangis. Dia nggak langsung jawab, dia menunduk matanya ya ke bawah dan dia bilang, ayah sebaiknya ikut aku. Bapak harus ikut aku. Ayo, Win. Ayo, lihat mama kamu, Win. Ayo, Win. Ya Pak, sini Pak.
ngajak dia naik mobil, dia menunjukkan suatu tempat di mana katanya ibunya tinggal. Ya, menuju ke sebuah perkampungan. Tempatnya menengah ke bawah, banyak masyarakat miskin yang tinggal di sana. Sampai akhirnya di suatu tempat di situ. Di sini tempatnya. Di mana mama kamu? Apa ini? Pak. Mana mama kamu, Sus? Sus, ini aku, Sus. Ini aku Asep, Sus. Sus, maafkan saya, Sus. Kemana? Kamu, Sus. Kemana aja kamu, Asep? Maafkan saya, Sus. Dia kaget, Pak Asep ini kaget. Begitu ngeliat itu adalah istrinya, langsung dicium, dipeluk sama Pak Asep di situ. Sus, maafin saya, Sus. Win, maafin Papa, Win. Iya, Papa jangan jangan tinggalin aku sama Mama lagi. Papa janji nggak akan ninggalin kalian berdua lagi. Iya, Pak. Papa janji. Jangan kemana-mana lagi ya, Pak. Papa Jangan nyesel. tinggalin kita lagi, Pak. Papa janji, nah. Sus, saya janji, Sus. Iya, Papa Pak. nggak ninggalin kamu. Sampai suatu saat ternyata Pak Asep ini ngelihat mukanya istrinya. Dan ternyata matanya nggak ada respon sama sekali. Beberapa kali matanya dibeginikan sama Pak Asep ternyata tidak merespon. Dan akhirnya Pak Asep nanya, ibu kamu kenapa Wina, ibu kamu kenapa? Kenapa? Kenapa Mama, nak? Mama kenapa, nak? Mama kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Mama kecelakaan udah apa, Pak? Maafin aku, Sus. Jadi nggak bisa lihat. Maafin Papa, nak. Maafin Papa, nak. Mama bisa melihat kamu lagi, Asep. Papa nyesel. Ninggalin kalian berdua. Iya, Pak. Papa nggak akan ninggalin kalian lagi. Papa janji. Papa saya, Sus. Jangan tinggalin aku sama Mama lagi. Papa janji. Iya, Papa janji nggak akan ninggalin kalian berdua. Iya, Pak. Penyesalan tuh selalu datangnya belakangan, ya. Karena dari itu janganlah sampai kita menyesal, janganlah sampai kita merugi dengan apa yang pernah kita lakukan, ya. Bagaimanapun juga keluarga, anak, istri, ya, itu harus dipersatukan daripada perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri. Mungkin Pak Asep ya, selama ini khilaf dia, selama ini lupa dia, ya, dengan bergelimang harta dia melupakan keluarganya, dia melupakan anak dan istrinya, ya. Akibatnya apa? Sekarang dia menyesal. Alhamdulillah dari kebesaran hati mereka mau menerima Pak Asep kembali. Segala penyesalan. Ya, mudah-mudahan ya kejadian ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semuanya, ya, agar lebih memperhatikan, menyayangi keluarga kita. Ya. Sudah ini, alhamdulillah tugas kita sudah bisa mempertemukan Pak Asep dengan anak dan istrinya. Ya, mudah-mudahan mereka bisa hidup bahagia kembali. Amin. Ya. Assalamualaikum.